Hujan deras yang mengguyur sebuah desa membuat para penghuninya kian lelap dalam peraduan. Waktu menunjukkan angka 2,15. Suara binatang malam bahkan tersamarkan oleh derasnya hujan. Berbeda dengan yang lainnya, di mana rumah-rumah terlihat sepi karena penghuninya terlelap. Isak tangis justru terdengar dari rumah yang terletak di ujung desa. Suhaida, wanita berusia 45 tahun, tengah tersungkur sujud. Tangisnya pecah di atas sajadah lapuk yang setia menemani malam-malamnya. Allahu Akbar. Kalimat takbir yang terdengar menandakan ia telah terbangun dari sujud akhir. Tak lama, ucapan salam mengakhiri sholatnya. Kedua tangannya menengadah mengajukan permohonan. Kekuatan iman dan keikhlasan hati menjadi kalimat yang tak pernah tertinggal dari lantunan doa yang dipanjatkan. Kematian suaminya 6 bulan lalu membuat beban di pundaknya kian berat. Hidup dalam kemiskinan menjadikannya terasingkan dari keluarga besar. Kedua anaknya yang paling besar tinggal di pondok pesantren, sedangkan ketiga yang lain ada bersamanya karena masih kecil-kecil. Saat ia tengah khusyuk berdoa, tiba-tiba brak! Pintu belakang terdengar ada yang mendobrak paksa. Astagfirullahalazim, beginya. Ia segera berlari ke arah sumber suara sebelum ketiga anaknya terbangun dan merasa ketakutan. Tubuhnya terpaku mendapati pria yang sudah lama menginginkannya berdiri di ambang pintu. Rasa takut pun mulai menguasai. "Pergi kamu dari sini," ucapnya lantang. Namun, pria yang dalam pengaruh alkohol itu hanya terkekeh. "Suhaida, bahkan saat kau sudah menjanda, kau masih menolakku. Apa kurangku? Hah?" Di luar hujan deras, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Ia merogoh saku celana dan mengeluarkan lembaran uang berwarna merah senilai 1 juta rupiah. "Ini semua akan menjadi milikmu jika kali ini kau bersedia melayaniku." Langkahnya semakin mendekat. Hal itu membuat Suhaida memundurkan langkah hingga punggungnya membentur meja. Tangannya meraba-raba mencari benda yang bisa diraihnya. Saat sebuah berhasil diraihnya, ia mengacungkannya ke hadapan pria tersebut. "Aku akan, jika kau berani mendekat," ucapnya. Ia celingukan, berharap anaknya tak ada yang terbangun. Pria tersebut hanya terkekeh menanggapi ancaman Suhaida. Ia justru semakin berani untuk mendekat. "Aku tidak takut dengan ancamanmu, Suhaida." Tangannya gesit mencekal pergelangan tangan Suhaida. Namun naas, gerakan yang dilakukan tanpa perhitungan justru membuat pisau di dada kiri Suhaida. Seketika merembes pada mukena yang masih dikenakan. Suhaida pun terkulai, tubuhnya ambruk ke lantai. Pria yang diketahui bernama Jamal pun panik. Di tengah kepanikannya, ia mendengar Suhaida berucap, "La ilaha illallah." Hingga akhirnya tak ada pergerakan dari tubuh wanita yang diinginkannya. Jamal mengacak rambut. Frustasi, ia pun segera beranjak meninggalkan rumah tersebut dan membiarkan lembaran rupiah tergeletak di lantai. Kematian Suhaida menjadi pembicaraan hangat di desanya. Adanya lembaran rupiah yang ditemukan di samping jenazah membuat sebagian orang berasumsi negatif. Ditemukannya sidik jari Jamal pada jenazah membuatnya menjadi tersangka. Namun,
ia tak bisa dimintai keterangan karena mengalami gangguan jiwa. Sedangkan anak-anak Zuhaidah diadopsi pihak pondok pesantren. Puluhan tahun telah berlalu. Kini kelima anak Zuhaidah tumbuh menjadi penghafal Al-Quran. Mereka tengah mengelilingi makam kedua orang tuanya sambil melantunkan bacaan ayat suci.